Setelah pembongkaran pagar laut yang saat ini dilakukan dan pencabutan sertifikat ilegal, kini ada unsur pidana. Kini unsur pidana dalam perkara ini didesak juga untuk diusut. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana, ada Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Kang Asep. Terima kasih atas waktunya di Metro hari ini. Jadi Kang, kalau kita ketahui kan memang ada dua hal yang menjadi kegaduhan. Yang pertama adalah tentunya soal pagar laut dan juga ada sertifikat ilegal. Nah, dari dua perkara tersebut apa saja dugaan unsur pidana yang bisa dijerat? Apakah keduanya bisa terkena unsur pidana, Kang Asep? Ya, dalam perkara ini tindak pidananya sangat banyak, Maria. Ya, jadi pertama kita lihat dari penerbitan sertifikat. Penerbitan sertifikat itu melalui ya proses pendaftaran. Ada Undang-Undang Agraria 560, ada PP 97 18 2001. Ketika orang terbit atas hak, tinggal diteliti apakah ada hak atas laut. Ya, itu ada putusan Mahkamah Konstitusi 38/2010, nggak boleh hak atas laut. Hak atas tanah ada, hak milik, hak guna bangun, hak milik apa, hak pengelolaan sama hak pakai. Jadi kalau ada penerbitan yang sekarang kita bersyukur apresiasi dibatalkan, artinya ketika ada jual peralihan hak itu kan jual beli, waris, hibah. Ketika itu dibatalkan, ada duang, dwaling, bedoh, ada penipuan. Nah, ketika ada penipuan ada pidana di situ. Pidananya apa? Nih, masuk KUHP ya, bisa pemalsuan surat, bisa keterangan palsu, ya jual beli, ya. Nah itu yang seperti dari agraria turunannya ke KUHP. Kemudian juga kalau ketika menerbitkan ada hal-hal lain, bisa suap, bisa gratifikasi. Ada undang-undang lain, undang-undang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu ya undang-undang tentang nomor 1 2014, Yunto 7 2027, terutama pasal 75. Jadi ketika pengelolaan itu tidak sesuai peruntukannya, yaitu adalah kewenangan masyarakat adat, di situ ada pidananya. Itu baru dua. Ada undang-undang lingkungan hidup, ada tunnya, ada perdatanya, ada pidananya. Itu ekosistem terganggu, ya. Ada juga undang-undang lainnya yang saya akan sebutkan banyak, tapi cukup itulah dari bagaimana penerbitan sertifikat dan itu dibatalkan berarti batal demi hukum nite. Berarti ada tindak pidana, entah pemalsuan surat keterangan palsu, itu ada suap, ada gratifikasi. Dan gampang orang yang dicarinya. Karena mereka atas nama kan ada GB, ada HAM 263 lebih itu ya. Tinggal dicari. Kan sederhana berpikirnya. Kalau saya punya tanah, saya pasti pagar, ada yang nyabutin, pasti saya marah. Ini nggak marah. Berarti ketika memasang itu pagar, orang-orang itulah yang punya hak itu. Itu tinggal digampang. Tinggal oleh penegak hukumnya, ya diselidiki. Bukti permulaannya sudah ada. Sudah dibatalkan. Ya, saya sependapat dengan Pak Mahfud maupun Pak Susno Duaji. Jadi itu sangat betul sekali. Ya, dan betul apresiasi kepada Menteri ATR. Ini harus tidak lanjut. Cuman masalahnya apakah penegak hukum berani? Enggak. Dan saya katakan tidak berani. Karena yang dihadapi siapa? Ya, ini bukan tuyul atau babi ngepet, tapi babi ngeyel gitu kan. Jadi ketika menghadapi orang-orang ini, harusnya ini kan tindak pidana biasa yang harus sejak ada perbukti permulaan. Di atas tadi katakan, tindak pidananya menyangkut beberapa peraturan perundang-undangan. Dari mulai tindak pidana umum, pemalsuan surat, keterangan palsu, ya, menerbitkan di atas pesisir laut, ya, yang itu ada pasalnya, juga ada korupsinya, ada gratifikasinya. Kenapa diam saja gitu? Baik, nah itu dia kenapa diam saja? Karena seharusnya bisa jelas ya, bisa terkena pidana berlapis kalau dari penjelasan Kang Asep sendiri. Tapi kan kita tahu KKP menyebut belum mengetahui katanya pihak yang memasang. KKP juga mengaku tidak punya kewenangan untuk mengusut secara hukum, hanya sanksi administratif waktu itu jelas dikatakan. Kalau begitu sebenarnya dari mana ini proses pengusutannya Kang Asep? Bisa dimulai dari aparat penegak hukum apa yang seharusnya bergerak, polisi kah, KPK, kejaksaan atau siapa? Hukum mengenal asas presumption juris de jure. Setelah ketika undang-undang di undangan siapapun dianggap tahu. Nah tadi saya katakan undang-undangnya di tindak pidana umum, tindak pidana khusus itu sudah ada. Kewajiban penegak hukum itulah tanpa menunggu laporan. Ini kan berita sudah rame, udah dari dulu, dipatok juga dari dulu. Ya, si lurahnya ngeyel itu kan. Ya. Nah sekarang kenapa diam saja? Karena yang dihadapi tadi tuyul atau babi ngepet gitu kan. Nah itu harus mulai. Ini kan tindak pidana apalagi ditarikan kalau saya jauh lagi ya ini bayangin perairan itu tunduk kepada JEE Undang-Undang Eksklusif maupun UNCLOS 82 maupun juga aturan-aturan yang mengatur di laut itu udah ada gitu. Nah kalau sekarang didiamkan tindak pidana yang menyebut undang-undang tadi berlapis, katakan penegak hukumnya tidak tahu, entah apa yang ditanya kepada saya, nggak mungkin kita tanya sama tuyul sama babi ngepet kan? Karena di depannya ada babi ngeyel gitu kan. Ini harus cepat dilakukan, kalau tidak dilakukan apalagi udah kalau lihat perintah presiden kan lucu.
Kan harusnya kalau keberatan mereka pemegang HGB hak milik itu ketika patoknya dicabut, laporkan. Maka hukum mengenal a contrario. Kalau gitu Anda itu melanggar menanamkan itu udah sertifikat udah batal demi hukum, kan ada penipuan. Ya di situ dua link bedroh dan sekarang saudara diam saja. Ya harusnya penegak hukum menindaklanjuti kan. Dan kita salut kepada TNI Angkatan Laut. Ini kan dilakukan bukan oleh penegak hukum, tapi oleh Angkatan Laut ya yang telah melakukan apresiasi sedalam-dalamnya bersama kaum nelayan. Jadi kalau sekarang aparat penegak hukum tidak berani, dan saya yakin mengatakan tidak akan berani, bukan tidak mau lagi, tidak akan berani, ya diam saja, ya kita harus berharap namanya Nyi Roro Kidul gitu kan. Oke, Kang Asep, kalau begitu selanjutnya kita ke soal sertifikat yang kemudian juga sudah dicabut ya dan dinyatakan ilegal oleh Kementerian ATR BPN. Nah, bagaimana unsur pidana dalam kasus ini? Dan sebenarnya kan kalau sudah ditelusuri harusnya juga sudah bisa diketahui ya siapa pihak yang memiliki sertifikat di area laut tersebut. Apakah juga harusnya bisa mempermudah pengungkapan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ini? Dalam hukum dikenal pembuktian sederhana. Ini bukan sederhana lagi, sangat sederhana. Ya. Kan jelas sertifikat itu bukti terkuat terpenuh sebelum dibatalkan. Artinya pemiliknya ada. Tadi kan dari mulai tuyul hingga babi ngepet gitu kan. Nah ketika itu dia mendapatkan proses dengan ilegal, ya tidak sesuai misalkan dengan PP 1821 bagaimana pengolahan atas hak, kan tidak mungkin tadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010 mengatakan tidak boleh atas laut, kan hak itu atas tanah bukan atas laut. Walaupun ada yang mengatakan atas bumi, enggak, ini laut nggak ada, walaupun empang. Bagaimana ngukurnya? Nah ketika ada pengukuran salah, kan nggak mungkin laut kan harus batas itu dikasih tanda, dia kasih tanda, tanah aja cuma lurus 30 km. Artinya di situ ada penipuan, ada keterangan palsu. Ya ketika sekarang suratnya sudah dibatalkan, kita publik menyaksikan Nusron mengatakan depan Kades itu, berarti kan ada sesuatu. Ketika ada sesuatu yaitu batal demi hukum, itu secara agraria, hukum agrarianya batal demi hukum, nitek, ya. Secara pidananya jelas, memberikan keterangan palsu lahirnya surat-surat itu. Yang harus diusut siapa? Kan ada permulaan tadi, ya, sepakat dengan Pak Susno, ya. Lurahnya, kan ada ini riwayat tanah. Tanah itu kalau memang itu asalnya tanah empang dan semua, kan di desa itu ada riwayat tanah. Apalagi ini tanahnya tanah desa misalkan. Itu harus ada, kalau nggak ada keterangan palsu. Kenapa bisa muncul? Kedua, kenapa bisa lahir? Ya, sertifikat itu berarti kan ada sesuatu tadi bisa gratifikasi. Saya berani mengatakan itu gratifikasi suap. Kan nilainya sangat besar sekali kan. Ketika itu sekarang dibatalkan, berarti kalau nggak mungkin kalau itu prosedurnya benar sesuai prosedur nggak mungkin nggak dibatalkan oleh Nusron kan. Tapi dibatalkan berarti ada sesuatu ya dari mulai keterangan Kades itu tentang riwayat tanah, kemudian penerbitannya, pengukurannya, berarti ada orang-orang badan pertanahan kan yang terlibat harus diselidiki. Artinya penegak hukum harus mulai dari situ. Masa takut sama itu gitu kan? Itu kan Ya, gampang. Itu kan permain ini kan yang bermain itu mafia tanah, mafia pengadilan, mafia hukum, ya, yang mereka bersatu. Akhirnya sekarang ya kalau kata Ustadz itu kan Nabi Musa aja laut nggak dipagari, nggak dibelah. Masa ini setan aja bisa? Ya pagar makan tanaman, ini setan makan lautan berarti kan? Baik. Baik Kang Asep, kita akan tunggu ya bagaimana kelanjutannya. Kita harap segera jelas ini proses hukumnya. Asep Iwan Iriawan, terima kasih atas informasinya di Metro hari ini.